bicara AAI itu tidak akan lepas dari sosok yang satu ini. Beliau adalah sebagai lem perekat sekarang ini untuk ketiga ketua umum AAI. Kali ini bersama dengan beliau kita akan membahas masalah rencana rekonsiliasi dari Asosiasi Advokat Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak yang tersayang, Bapak Denny Kailimang, yang dia 76 Pak ya? Apanya? 75? 76 lah. Kayaknya 55 deh. 55 ini masih seperti yang podcast kita ini masih kenal wine, masih kenal caddy golf. Ya. Pak, apa kabar? Baik sekali, selamat datang di kantor saya. Dan masih tetap ganteng, walaupun siang hari ini akhir-akhir ini panas Pak ya? Ya, lumayan. Tapi panas-panas Bapak masih main golf juga? Masih main, itu wajib hukumnya. Walaupun panas, ini matahari lagi dua loh lebih Pak. Bagus. Ya, kalau panas itu lebih bagus. Tapi dipayungin. Karena kita enggak lah. Karena di Jakarta ini di mana kita bisa lihat pemandangan yang begitu bagus dengan pohon-pohon. Kalau enggak ada di lapangan golf. Dan bisa jalan kaki, menghirup udara yang bersih. Lapangan golf itu kan biasanya pagi tuh Pak. Bapak bangun pagi ya? Pagi bangun. Paling tidak jam 5 pagi. Ya, udah jalan, 5:30 udah jalan. Jam 7. Nah, itu kata Ahok, main golf itu benar. Gimana kita mendapatkan cuaca yang bagus, udara yang bagus, matahari yang baik. Ya, adalah di lapangan golf. Sebab waktu Covid dia jalan itu semua pakai masker. Ya. Kalau di lapangan golf cari ini yang tidak pakai masker adalah di lapangan golf. Itu kata Ahok. Esensinya begitu Pak. Ya, Pak, tanpa membuang waktu banyak, ya, beberapa hari yang lalu Bapak juga hadir, ada penandatanganan kesepakatan untuk berdamai atau rekonsiliasi. Ketiga adik-adik Bapak kan sudah lunak hatinya, sudah lapang-lapang dada untuk mau bersatu lagi di masuk ke rumah yang sangat cantik yaitu Asosiasi Advokat Indonesia. Aku mau minta pendapat Bapak dong mengenai rekonsiliasi. Ya, ini saya melihat suatu proses ya, di mana ketiga ketua yang terpecah ini kan, yaitu Saudara Palmer Sitorus, Arman Hanis, Ahmad Hamid dan Ranto Simanjuntak. Ranto. Ya, jadi mereka juga sudah merasakan ya bagaimana kalau mereka berpisah dan bagaimana pada waktu bersatu. Nah, itu ada rasa perbedaan-perbedaan yang mereka dapatkan. Jadi berarti dengan berpisah-pisah ini kelihatannya mereka pada tidak enjoy. Ya. Di dalam hati mereka ya ada keinginan untuk kembali ya. Untuk kembali kebersamaan, kemesraan itu ya. Nah, itulah suatu proses setelah mereka jalanin begitu lama ya, barulah mereka sadari bahwasanya ini mesti bersatu lagi. Itu saya rasa yang ada di dalam benak mereka, di hati mereka ya, karena tanpa itu saya rasa sangat sulit untuk mempersatukan ya. Karena dari awal juga mereka sudah bicara dengan saya, baik orang-orangnya Arman ya berbicara, Arman juga berbicara dengan saya bahwa saya ya cuma mau untuk mengambil ini kemudian mempersatukan lagi dengan Munas bersama. Nah, dan ya terbuktilah kata-kata mereka ya. Jadi ini saya rasa ada sedikit kerikil-kerikil yang terjadi ya, emosi-emosi yang terjadi pada waktu itu yang juga saya tidak tahu ya. Kenapa bisa terjadi di Bandung itu? Karena saya di Jakarta kan. Kenapa bisa terjadi demikian cepatnya? Ya, bisa terjadi. Nah, mungkin pengalaman yang mereka peroleh ini sama dengan pengalaman waktu di Makassar, Peradi.
Ya, 2015. dan dia tunda, akhirnya terjadi kejar mengejar di dalamnya ini, sangat memalukan. Tapi ini saya enggak, ya, terjadi dengan soft sekali. Selesai walaupun dikatakan di kolam renang, kalau tidak, karena tidak bisa masuk di ruangan kan, dikunci oleh panitia kan, gitu. Tetapi ini semua saya rasa satu itu yang kata bahwa saja keinginan mereka itu ada kembali ke pangkuan awal AI, ya, itu yang keras di dalam hati mereka karena terlihat bahwa saja ada perbedaan, ya, perbedaan yang terjadi. Dia ini kelihatannya kurang happy juga, ya, memimpin organisasi itu yang kurang happy juga. Tapi ya itulah keinginan mereka itu yang besar yang bisa mempersatukan lah. Itu kuncinya di situ, ya, bahwa mau lihat AI akan bisa berjalan lebih bagus kalau kita bersama-sama. Dan itu bisa tercapai, saya yakin bisa tercapai dengan penandatanganan kemarin ini, maka tinggal pelaksanaannya, implementasinya lah, ya, bisa ya. Karena mereka juga semua sudah capek juga dah, ya, tidak gampang juga memimpin organisasi kok, ya, sudah capek dan ingin juga rasanya di dalam pergaulan sehari sudah sama ini mereka semua, ya. Tetapi kenapa organisasinya, pimpinannya beda? Kartu sama, ini semua sama, NPW sama, kok bisa ini? Jadi kita bersyukur bahwa saja 3 adik-adik saya ini bisa bersatu. Tinggal kita harus dukung untuk lebih cepat, lebih bagus, ya. Tapi Pak, itu kan DPP. Ya. Tidak akan mudah kalau di DPC, kalau menurut saya, karena DPC ini kan adalah yang bersentuhan dengan anggota. DPC yang punya masa nih Pak. Nah, kalau apa saran Bapak untuk para ketua-ketua DPC seluruh Indonesia? Karena waktu penandatanganan kan kami Hukum ID live dan itu ditonton oleh hampir semua DPC di ini, jadi menyaksikan langsung penandatanganannya itu. Jadi siaran langsungnya. Jadi mereka hanya satu pertanyaannya, bagaimana konsep dari penyatuan ini untuk tingkat DPC? Kalau saran dari Bapak sebagai lem, kan aku bilang Bapak lem perkat Pak, dan sebagai orang tua kami itu apa Pak konsepnya untuk cabang? Ya, kemarin juga saya sudah katakan kan, di dalam ini pandangan saya waktu penandatanganan bahwa di sini kita lihat bahwa saya semua figur yang ada di sini sudah kelihatan bahwa saja udah begitu kompak untuk bersatu. Tapi ingat bagaimana dengan cabang-cabang. Saya yakinin juga tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena juga kerinduan mereka sama. Ya, karena cabang-cabang itu ada kerinduannya. Ya, cuma cara handlingnya saja masing-masing ketua bagaimana. Saya rasa kalau ketuanya bisa berjalan bertiga ke daerah masing-masing yang diperlukan, saya yakin pasti selesai. Ya, karena kerinduan bersatu itulah mereka ada di hati mereka. Ya, cuma sekarang namanya rekonsiliasi itu pasti ada tahapan-tahapannya, pasti ada kerikil-kerikilnya, ya, pasti ada hambatan-hambatannya. Tetapi kalau bertiga ini turun di daerah masing-masing untuk menyelesaikan rekonsiliasi di daerah-daerah, kan tidak semua daerah, hanya beberapa saja mungkin yang perlu mereka bertiga untuk datang, ya, memberikan ini, ketemu mereka apa semua, membuat ini satu ininya, pasti akan berhasil, ya. Mereka bertiga inilah yang harus jalan. Kalau perlu kita akan bantu juga kepada senior-senior di daerah-daerah kan, untuk bisa, ya, yang sekarang kayak senior lain banyak juga yang status quo, yang masih tunggu apa segala. Nah, ini kita akan minta sama 3 ketua ini supaya bisa bersama-sama ke daerah yang dianggap ada kerikil-kerikilnya itu, bagaimana membuat tolnya itu supaya lancar. Tapi kalau seandainya ada yang perlu dinasehati, itu ya nanti tidak Bapak perlu mau dinasehatin, ya, kita datang aja dengan hati yang sama pasti, ya.
Saya rasa tidak perlu Karena kan dinasihatin. militansi itu beda tuh Pak. Nggak ada yang begitu kalau di AI saya lihat. Kalau di AI saya lihat nggak ada. Ada ya. Ego nggak ada. Yang penting ini pusat, ya pertama 3 ini sama senior, di daerah senior ketemu bersama, rembuk pasti selesai. Ya, masih muda lah karena masih satu aliran. Darah biru ya. Masih satu aliran, ya, satu kebersamaan, satu kemesraan itu yang penting. Ya. Berarti saran dari Bapak nanti adalah untuk tingkat cabang itu tetap nanti akan ada muscaplup atau apapun gitu ya. Tetap pemilihan Pak. Ya itu nanti diatur oleh 3 mereka ini bagaimana ke daerahnya untuk rekonsiliasi di tiap daerah yang dianggap ada kerikil-kerikil itu. Dan saya yakin bisa selesai kalau mereka turun bertiga. Kerikilnya disapu sama Pak Denny nanti. Kerikilnya disapu. Gitu ya. Ya, kita bikin jalan tol lah. Ya. Tapi itu kan untuk DPC ya Pak. Kalau untuk DPP-nya, Bapak sebagai tadi senior dan orang tua di AI, apakah seharusnya atau saran dari Bapak di DPP ini atau harus Munaslup-nya ini secara aklamasi? Jadi dari tunjuk aja gitu ini, Pak. Ini dulu yang jadi ketuanya. Itu saya rasa nantilah biarkan dulu berjalan ini stepnya bagaimana. Kemungkinannya saja rekonsiliasi ini kan saya katakan berstep. Ya, Munaslup bisa. Pengalaman kita ada pada waktu membentuk Peradi, ya kan? Pada waktu membentuk Peradi ada, ya. Waktu itu tahun 2000-an, ya. Nah, 2000-an bentuk, kemudian kita bentuk Komite Kerja Advokat Indonesia, terdiri daripada ini. Nah, situlah yang mengadakan verifikasi semuanya, ya, verifikasi apa semua dari 7 organisasi. Itu 7 organisasi saya satukan loh. Ya. Jadi 7 organisasi yang kesatukan dengan 3 target. Ya, bahwa rekrutmen advokat ada di tangan organisasi. Undang-undang advokat harus berhasil digolkan. Dan ketiga ada kode etik bersama. Dan 3-3 berhasil ini. Dan cuma sayang nasibnya tidak lama. Ya, karena egonya masing-masing, dia nggak tahu kepentingannya masing-masing. Ya, sedangkan waktu itu dengan Pak Bagirmanan kita sudah selesaikan, ya, diberikan, ya, awalnya bersama ujiannya antara Mahkamah Agung dengan Komite Kerja Advokat Indonesia, ya. Dan kedua Teras Narang, waktu itu Ketua Komisi 3 kita langsung dia katakan Anda siap untuk membuat kode etik bersama, baru sedang Pak bagaimana kalau kalian bersatu baru datang ke saya akan serahkan itu. Nah, ini berhasil 3-3 terjadi di tahun 2003. Ya, udah selesai undang-undangnya apa semua, tapi ya terjadi peristiwa 7 tahun kemudian di 2010. Nah, jadi pertamanya siapa nanti mungkin seperti apa namanya yang you katakan tadi dalam Munaslup bersama itu mungkin tidak langsung memilih, ya mungkin ada paket untuk disiapkan bersama dulu untuk transisi, ya untuk transisi, kemudian berapa tahun untuk transisi, ya agar supaya semua tali ini yang agak putus-putus sedikit, agak kusut sedikit diperbaiki, ya barulah mulai dengan normal gitu. Perlu waktu, ya. Namanya kan dalam bertinju juga perlu waktu, ada jedanya kan. Karena kita ini kan ada cacat-cacat di muka atau apa kan, kena pukul. Jadi perlu. Nah, kayak juga main sepak bola kan bertahap kan, tidak langsung ini kan. Ya, masuk ke per-8 final, masuk ke seperempat final, ya baru masuk final. Nggak ini ikut lagi ini. Tapi harus ada ininya, progresnya ada gitu. Nah ini yang kita harapkan perlu waktu. Ya, waktu. Pak, tadi Bapak udah singgung nih mengenai KKI. Kalau kita boleh flashback, dulu kan
KKAI itu kan bapak yang paling intens banget untuk mengawal itu kan, Ya. biar sampai ini. Nah sekarang kan bapak kayaknya udah males-malesan di AAI juga, negor adanya juga makanya sampai. Ya enggak juga, ini kalau memang bersatu nanti tentunya kita akan, karena pionir dalam pembentukan satu organisasi dulu, maksudnya satu supaya bisa beres yang 3 tadi kan, kode etik bersama, undang-undang advokat, dan kemudian ujian advokat ada di tangan organisasi. Ya, nah ini kita AAI tidak akan tinggal diam ini kalau bisa bersatu. Ya, AAI akan jadi pionir untuk bagaimana setelah melihat situasi dan kondisi advokat sekarang, organisasi advokat sekarang, advokat profesional sekarang, bagaimana kita bisa memperbaiki ini. Nah, salah satunya jalan menurut saya, dan kemudian itu sudah tercetus sejak tahun 2013, bahwa saya satu-satunya adalah harus multibar. Ya, tidak bisa lagi untuk jadikan satu. Karena mereka berpatokan kepada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berdemokrasi, berserikat dan berkumpul. Ya, tetapi bagaimana cara mengaturnya itu? Ya, kita sudah sadari sekarang ada organisasi advokat itu 91 masuk akal. Bagaimana bisa menertibkan ini sehingga para pencari keadilan itu tidak mendapatkan keadilan yang baik, ya. 3, 2, 4, 10 orang berkumpul sudah bisa bikin organisasi. Ini kan namanya edan. Menteri lagi apa? Mengesahkan lagi itu badan hukumnya. Nah, ini kan enggak benar. Jadi memang saya melihat bahwa saja dari waktu ke waktu ini pemerintah yang enggak benar. Jadi pemerintah yang membuat organisasi ini yang tidak benar. Ya, tidak mau melihat organisasi ini baik. Ya, waktu kita KKAI tidak ada zero KKN untuk jadi advokat. Ya luar biasa kan. Walaupun kita dititipin apa semua ini dari ini apa, enggak. Pejabat pun ikut tidak lulus. Malah pejabat tinggi kan, nggak banyak yang nggak lulus, ya karena saya tidak ada titipan. Nah sekarang setelah 2010 ini jadi suatu masalah yang merusak, ya advokat sendiri ingin merusak kan. Nah ini kan kemudian pemerintah melihat dirusak, oh bagus dong kalau rusak, ya karena apa? Karena mereka kan ya boleh dikatakan dalam sistem mereka juga ada kekacauan di internal mereka. Kalau kita tidak ada kekacauan, kelihatan kan bagaimana mereka kacaunya. Kalau kita bersatu, ya kita kan ada di mana-mana. Di penyidikan ada, di penuntutan ada, di pengadilan ada, di negosiasi-negosiasi baik nasional maupun internasional ada advokat. Jadi gimana? Tetapi kelihatan bahwa kita sebagai advokat tidak pernah organisasinya dilibatkan di dalam membuat draft-draft. Tidak pernah diminta dalam hal membuat draft-draft untuk penegakan hukum atau hukum yang harus ada bisa melibatkan advokat. Ini nggak ada. Nah, kenapa? Ya karena inilah dibikin kacau organisasi ini. Ya 91 loh. Nah sebagian besar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Ini nggak benar Menteri Hukum dan HAM-nya. Ya kan? Tapi yang tidak dikasih Peradi 33. AAI 33 dikasih. Ini kan lucu. Ya, jadi benar-benar pemerintah juga masih melihat Peradi ini sebagai ini awal cikal bakal yang kita AAI bentuk ini kan. Jadi sekarang dengan situasi sekarang ini flashback kita
30 tahun lalu, dan kemudian mulai dari undang dan masuk kepada terbitnya undang-undang advokat sampai sekarang, akan tidak lagi terlihat bahwa saja organisasi advokat itu harus single bar, harus multi yang tentunya orang advokat bisa saja mendirikan organisasi advokat, ya, dengan ketentuan bahwa saja dia punya beberapa cabang di daerah, ketentuannya berapa, ya, di tiap pengadilan itu ada berapa pengadilan negeri atau biasa kabupaten atau wali kota, ya, berapa harus anggotanya di sana, berapa cabang yang harus dia punyai, barulah bisa dia mendirikan organisasi. Kenapa demikian? Salah satu tujuan daripada organisasi advokat atau profesi advokat adalah bagaimana memberikan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada semua masyarakat secara merata. Ya, jadi kalau semua mau membuat organisasi, ya cabang, dengan hidupnya cabang itu maka tersebar profesi advokat, tersebar pemberian bantuan hukum. Ya, jadi pemerintah tidak perlu pusing-pusing, ya, biaya bantuan hukum diberikan kepada organisasi-organisasi yang tidak tidak profesional di dalam penanganan kasus-kasus, kan. Ya, jadi biaya bantuan hukum ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bisa tersalurkan dengan baik juga apabila organisasi advokat itu ada di setiap pengadilan atau setiap kabupaten atau setiap kota, atau dengan demikian maka bisa ada pemerataan, ya, pemerataan. Karena kami juga sebagai profesional, ya, sebagai advokat, ya, ada juga harus mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum untuk cuma-cuma. Jadi dikawinkanlah antara bantuan hukum pemerintah dan cuma-cuma ini. Kalau ini bisa terjadi, ya maka banyak gunanya dalam pelayanan kepada pencari keadilan di daerah-daerah. Dan itu adalah yang Bapak titipkan kepada Ketua AAI nanti yang akan datang hasil rekonsiliasi ini, ya Pak? Ya, itu salah satu ini untuk setelah rekonsiliasi ini salah satu perjuangannya untuk membuat konsep merubah Undang-Undang Advokat tahun 2003, ya, nomor berapa ya? 2003. Nah, itu yang harus dirubah, ya, karena itu sangat salah satunya adalah bagaimana mendudukkan advokat di antara sesama penegak hukum ini. Ini yang belum jelas. Ini yang harus dijelaskan di dalam undang-undang itu. Posisinya di mana? Ya, jangan aja mandiri ini segala. Nah, harus dijelaskan bagaimana hubungannya, ya, khususnya di dalam hubungan antar penegak hukum. Ini posisi advokat itu di mana? Dikatakan sebagai pilar, tapi pilarnya nggak kelihatan, ya, goyang, ya, pilarnya goyang terus ini. Akhirnya kena longsor, patah-patah. Nah, ini yang harus tegas pilarnya supaya tidak patah-patah lagi. Jadi benar-benar pilar di pengadilan, ya. Ya, itu sudah ada sebenarnya keinginan juga pemerintah bahwa ada suatu peradilan yang sinkronisasi, kan. Jadi pernah dibahas itu, ya, bahwa saja bagaimana hubungan antara advokat, pengadilan atau Mahkamah Agung, kemudian kejaksaan, kemudian kepolisian, termasuk KPK sekarang, dan satu lagi lembaga pemasyarakatan. Ya, ini 5 ini yang harus diinikan, badannya sinkronisasi, kan, ya, dalam proses satu peradilan. Masing-masing haknya apa, kewenangannya apa. Jangan seenaknya masing-masing, ya kan. Yang saat sekarang kita lihat apa yang disajikan
apakah jaksa atau KPK ya ke pengadilan diterima begitu saja juga. Ya, juga apa yang disajikan oleh penyidik ke penuntut umum itu sama. Ya, tidak berlaku itu apanya. Penilaiannya apa semua. Ada berapa persen lah ya kita lihat ini yang harus kita tinjau. Ya, tapi nggak ada yang ngontor di sini. Sebenarnya yang bisa ngontor salah satunya adalah advokat. Ya, yang sekarang bukan advokat, Boyamin misalnya. Ya, apa namanya itu dia punya organisasi? Hah? Maki, yang bisa maki-maki gitu. Ya, sorry Boyamin. Boyamin. Ya, yang bisa bersuara. Advokat mana? Ya, organisasi advokat mana? Nggak ada. Nah ini yang kita harapkan. Ini kalau bisa, ya, maka AAI ya Pak? kita jadikan multi. Ya, jadi persaingan di dalam Liga 1 Primer Indonesia. Ya, siapa yang paling baik, gitu kan? Dalam menata organisasinya dan menata advokat-advokatnya dalam praktek. Makanya saya katakan selalu bahwasanya dari dulu itu adalah baret merahnya di advokat. Ya, jadi baret merahnya di advokat ini karena bisa kita lihat ya tingkah lakunya apa semua. Nah, itu menjadi penilaian kan untuk dapat. Nah, Jadi kalau anggota AI itu udah bisa kelihatan, oh ya AI ini gitu. Ya kalau dari dulu bisa kelihatan itu. Atau Bapak udah bisa mengendus, oh ini AI. Iya kita bisa lihat tuh ini AI apa semua kan. Dari gestur. Nah, tapi ke pengaruh dengan timbulnya Peradi setelah 2010, ya sudah agak beda. Ya ini yang kita mesti ini kan kenapa? Karena organisasinya juga agak goyang. AI pada waktu itu setelah kepengurusan saya, ya saya tinggalkan masuk ya. Rencananya sih seharusnya semua organisasi 8 itu harus bubar dengan adanya Peradi, tapi tidak ada yang mau bubar, gitu. Jadi bagaimana jadi satu? Harusnya jadi paguyuban kan Pak? Nah, jadi paguyuban boleh lah ya. Bukan maksud saya sudah susah dengan situasi sekarang karena paguyuban itu beda. Ya harus benar ada karena ini profesional semua, ya kan nggak boleh. Ya jadi yang mengerjakan pekerjaan kayaknya itu mewakili negara kan, ya bagian daripada pekerjaan negara dikerjakan oleh advokat, ya sama-sama notaris, ya kan sama-sama hakim, ya kita kan diberi sumpah. Ya, bahwa saja harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan segala peraturan di Republik Indonesia ini. Ini sama dengan kalian juga kan? Ada etikanya juga kan? Nah itu jadi kita bagian dari masyarakat yang diberi tugas khusus. Anda sebagai wartawan pers, kita sebagai salah satu penyelenggara dari hukum, ya masuk di dalam. Kalau nggak ada nggak bisa kita masuk ke sidang kan, dan melindungi masyarakat. Kalau dia dihukum lebih dari 5 tahun harus ada pendampingnya, ya harus ada penasihat hukumnya. Ini yang harus kita perbaiki semua. Ya mudah-mudahan dengan presiden baru kita bisa juga melirik ini, ya pemerintahan Prabowo bisa juga melihat morat-maritnya dunia profesi advokat atau organisasi advokat. Tanya juga Pak, Bapak dukung Prabowo? Nah itu terlepas, dia sudah presiden, ya dia sudah presiden, ya berdasarkan putusan kita harus hormatin. Kalau bapak saya, Pak L, itu bilang, saya dukung yang menang. Yang menang siapa gitu kan? Gitu. Pokoknya yang menang, yang mudah disahkan sebagai presiden, kita kembali bersatu untuk mendukung dia. Dan mengkritik dia.
dan desak dia supaya bisa dalam cita-citanya dalam penegakan hukum, ya, pemberantasan korupsi. Nah, inilah peranan dari para advokat bagaimana untuk bisa membantu dan mendorong agar supaya mengurangi, ya minimal mengurangi, ya, korupsi ada di Indonesia ini. Pak, kembali ke AI nih, ada satu yang penasaran dan ini juga suara dari beberapa DPC. Ya. Itu mengatakan, saya mau tanya ini sebagai bapaknya AAI. Munas itu kan artinya mengumpulkan orang banyak lagi. Duitnya dari mana, Pak? Ya, saya rasa nggak jadi masalah. Ya, Selesai saya dari lah ya. dulu ya, dari dulu AI itu saya sudah tanamkan. Ya, setelah Bang Yan Apul, ya masih banyak yang ini nggak ada biaya apa segala. Setelah zaman saya bilang, yuk mau ikut, silakan kamu ikut, nanti kita kirim berkasnya, kirim hasilnya. Ya, yuk harus ikut, kalau mau ikut. Jadi selama saya memimpin AI 10 tahun, ya tidak ada satupun biaya keluar, ya dari maksudnya biaya itu patungan dari mereka, ya. Jadi tidak satupun cabang itu menolak, bahkan berebutan untuk menyelenggarakan baik raker maupun munas. Jadi semua bayar. Karena waktu zaman Bapak kan Bapak in charge. Enggak, pokoknya bayar. Kemudian selanjutnya juga demikian. Tapi kalau dilakukan demikian, saya yakin loh kok mereka pasti bayar. Karena teman-teman supaya mungkin flashback, Pak. Ya. Bapak kan dikenal pemarah tapi pemurah juga. Jadi udah habis diomelin anggota, yuk pulang naik apa? Gini, ya udah pulang dengan damai lah gitu kan. Kan gitu, Pak. Enggak. Sekarang kan beda nih. Enggak, saya rasa mulai kita tanamkan bahwa ini kepentingan profesi advokat, bukan kepentingan Denny Kailimang, bukan kepentingan Palmer Situmorang, bukan kepentingan si Arman, bukan kepentingan Ranto. Ya, jadi untuk kepentingan profesi advokat di kemudian hari. Ya. Jadi nanti akan saudara-saudara semua rekan-rekan advokat akan rasakan kalau bisa terwujud suatu cita-cita kita bahwa saja ada perlindungan, ya, bagi advokat-advokat di dalam menjalankan profesinya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kedudukan advokat bisa kita peroleh di dalam penegakan hukum sebagai pilar. Nah, itu yang penting. Ya, seperti demokrasi, pilarnya adalah partai politik kan. Makanya kan susah kalau katanya kalau independen masuk kan agak sulit kan. Nggak banyak ya, 10% oke lah ya. Dari sekian ratus sekian ratus bupati dan wali kota, ya sama 40 lebih, ya gubernur hanya 1 atau 2 kan, tidak ada, ya. Jadi pilar itu yang harus kita tegakkan, ya. Kita perjuangkan kembali di pilar kita, posisi kita di antara sesama penegak hukum. Kita jangan dianggap sebelah mata. Nah, kalau kita bersatu, ya, dan bisa mendapatkan perubahan undang-undang, saya yakin posisi kita akan berubah. Lebih tegak lagi, ya, di dalam menjalankan. Lebih terlindungi lagi di dalam menjalankan profesi advokat. Ya. Tapi jadi, tradisi AI kalau menyangkut biaya-biaya begitu selesai, Pak ya? Saya rasa selesai, ya? Buktinya di Bandung kita bayar semua. Nggak ada yang klaim balik duitnya, saya juga nggak klaim. Bapak nggak klaim? Habis kan duitnya di Bandung itu. Ya, nggak ada. Ya, jadi saya rasa kebersamaan di situ. Nggak ada kelihatan itu bahwa saja ada ini segala macam. Ya, semoga sekali lagi dengan rekonsiliasi ini
AI bisa jadi pionir di dalam perubahan undang-undang dasar, undang-undang advokat, ya, untuk satu, yaitu bagaimana mereposisi profesi advokat di dalam lingkungan penegakan hukum. Kedua, bagaimana advokat mendapatkan perlindungan hukum di dalam menjalankan profesinya. Itu dua yang penting. Ya. Posisi kita harus ada loh, penegak hukum. Tapi disepelekan, kan tidak punya. Kenapa? Ini satu juga karena organisasi tidak kuat. Kalau organisasi kuat, yakin ini akan bisa tercapai. Tapi kan sengaja dibikin gitu, Pak. Ya, ini yang harus kita sadari advokat-advokat ini, bahwa saya janganlah lihat sekarang ini ego-ego masing-masing, hilangkan. Nah, ini contoh rekonsiliasi di AI. Ya, supaya hilangkan semua ego-egonya, kita bersatu, kita berjuang. Kalau sama-sama berjuang, ya advokat kuat. Tapi tadi Bapak nyinggung masalah pemisahan. Tapi melihat AI yang sudah bertahun-tahun ini pecah ini, sebenarnya apa sih Pak yang jadi tembok penghalang kenapa AI baru rekonsiliasi tahun ini tuh? Ya itu, saya katakan soal waktu, kesalahpahaman, egois, ya manajemen yang salah, ya bisa kejadian kan. Nah, ini manajemen yang salah, manajemen yang keliru, ya, sehingga tidak tertampung, ya, pimpinan tidak bisa menampung semuanya ini dan berikan jalan keluarnya, sehingga terjadi perpecahan. Tapi lebih tepat karena Bapak kurang peduli waktu kemarin sama AI. Kalau sekarang kan peduli, jadi rekonsiliasi dia. Enggak lah. Enggak ya? Itu mereka juga sudah dari awal. Ya, sudah dari awal udah punya cita-cita, udah punya keinginan, kerinduan untuk tetap menyatukan AI. Ya, mereka udah dari awal kok ngomong. Ya. Baik Ranto kepada Palmer, Palmer kepada Ranto, Ranto kepada Amran. Nah, itu udah ada komunikasi yang baik. Kalau di Peradi kan ada komunikasi, nggak ada komunikasi yang baik. Karena saya dari awal, setelah pulang dari Makassar, ya saya sudah mau mempersatukan mereka. Saya sudah undang semua, ya, baik pihak Otto mau pihak Junifer maupun pihak Luhut. Yang datang pihak Junifer sama si Luhut. Otto nggak datang. Kedua saya undang lagi, datang dia kirim utusan. Oke, saya juga sudah katakan ke utusannya. Begini deh, karena kami anggap pada masa lalu kalian yang organisasi tertua, silakan kalian yang undang. Silakan bereskan. Enggak juga jalan. Sampai hari ini. Di sini nih mejanya nih. Saya undang mereka. Akhirnya jalan sendiri nih, Junifer. Ya, akhirnya ketemu ngomong-ngomong. Ketemulah Menteri Polkam sama Menteri Hukum dan HAM. Tapi apa yang dikomitmenkan itu tidak diingkari semua. Dan ini kejadian juga, perpecahan pertama Peradi, itu juga kejadian waktu di mau munas di Pontianak. Ya, bagaimana ributnya antara Otto dengan Lubis, Indra Sanun Lubis yang membuat komite Kongres Advokat Indonesia. Itu sebenarnya udah selesai di Mahkamah Agung waktu itu saya damaikan. Ya, di depan Ketua Mahkamah Agung Haripin Tumpak dan Menteri Hukum dan HAM, yaitu saudara siapa namanya lagi yang ditangkap, siapa? Ketua MK dulu, Menteri Hukum dan HAM. Akhil Mukhtar? Bukan si siapa namanya lagi. Aduh, Menteri Hukum dan HAM. Ya. Pada masa itulah. Ya, lupa saya namanya ini karena udah lama nggak ini.
Itu ditandatangan perjanjiannya, kemudian dibacakan di aula. Tetapi setelah terjadi dasar itulah kemudian waktu pemilihan di apa namanya, di Munas Peradi. Ini baru saya buka ini nih. Munas Peradi di Pontianak, ya. Itu kayak aduh, benar-benar kayak ini aja, kayak mau perang kita. Ya. Apa ini water cannon itu ada di depan hotel 2. Aduh, saya bilang ada apa ini, ya. Kemudian masuknya apa semua ketat. Akhirnya pemilihan calon saya Otto Henry gugur, masuk 2 saya sama dia. Ya, saya pikir karena memang sudah ada damai antara KAI apa ini si Otto dan ini tentang posisi apa segala, ya udah saya bilang saya mundur. Jadi saya mengundurkan diri. Wah, marah semua teman-teman. Kenapa you mundur? Saya bilang udahlah, ya. Saya tidak mau lihat perpecahan. Nah, jadi saya mundur sebagai calon. Akhirnya secara ini aklamasi semua ke Otto kan. Udah, saya titip Otto ini selamatkan Peradi. Tapi ternyata dia tidak lakukan. Malah dua hasil yang saya bisa waktu itu. Kembali kepada one man, one food. Udah disahkan di dalam Munas. Ya, udah di Munas disahkan. Kedua, ada perjanjian antara penyelesaian antara KAI waktu itu Shannon Lubis sama Otto di Mahkamah Agung. Ya itu 2010 itu Pak? Iya 2010. Sebelum Munas itu ada perjanjiannya itu. Dan Peter siapa lagi? Menteri Hukum dan HAM-nya. Coba you lihat Menteri Hukum dan HAM. Tapi draft itunya kan hilang tuh Pak pada saat itu. Draftnya ya inilah si wakilnya dulu. Siapa namanya? Leonard Simorangkir. Itu yang nggak mau kasih keluar. Belakangan setelah dia ribut dengan Otto, pada waktu di Makassar, baru dia keluarin. Mengenai draftnya itu. Kemudian Otto pun baru daftar, ya, ke pengurus ke persetujuan Munas itu bulan Maret sebelum atau April sebelum 2015. Kepengurusannya. Patrialis Akbar. Itu dari kantongnya itu saya ambil ballpointnya, teken semua. Tapi ribut gitu. Ya enggak selesai kan, cuma ya kembali tidak ada komitmen yang serius untuk menyelesaikan. Diteken tapi tidak dilaksanakan. Itu setelah Munas, ya itulah mulai terjadi bibit perpecahan, ya. Karena sebelum Kongres kita itu kan KAI sudah mau Kongres duluan, ya kan, udah mau deklarasi, dihadiri oleh Buyung, udah keluar di koran tuh ada Buyung. Kemudian atas hasil inisiatif Hari Ponto, ini bagaimana caranya nggak tahu, untuk ketemu sama SBY melalui Menteri Hukum dan HAM. Waktu itu Hamid Awaludin. Jadi kita ketemu. Ya, ada fotonya kan itu, kita ketemu. Tapi itu pun saya katakan, karena Presiden waktu SBY mengatakan, saya tidak tahu ini, ada ininya. Karena kita mau protes supaya dia tidak hadir di sana kan. Tapi ya itulah proses daripada dunia advokat, ya. Semoga ini semua bisa membuat para rekan-rekan advokat ini yang sekarang ada di pucuk-pucuk pimpinan ini supaya bisa pakailah hati nuranimu, supaya bagaimana
engkau menyelesaikan ya profesi advokat ini ya, untuk bisa melindungi ya para pencari keadilan dan menegakkan hukum di Republik ini. Pak, sebelum kita closing statement, saya mau tanya harapan Bapak untuk Asosiasi Advokat Indonesia. Jadi ini kan sudah umur 34 ya? 34 ya? Dari 2000 berapa ya? 99? 99 kalau nggak salah ya. Udah lupa 2004 saya. ya? Pak Gani, Pak Gani dulu saya sekjen. Kemudian Jan Apul 2005, 10, jadi 95. Dari 95. 95. 34 tahun. 95, 39 dong. Ya, 24, 95 kan ya? 27 Juli 90. Oh 90 ya. 90 berarti 30. 2023, 34 tahun. Apa harapan Bapak? Ya, itu yang tadi saya katakan, harus menjadi pionir di dalam memperjuangkan multibar ini. Nah, dengan perjuangannya untuk mendapatkan multibar melalui undang-undang, di situ dalam undang-undang itu perjuangannya bagaimana pertama mendapatkan perlindungan hukum bagi profesi advokat di dalam menjalankan profesinya. Kedua, bagaimana posisi advokat di dalam penegakan hukum, para penegak hukum, ya, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, KPK. Ya, bagaimana posisi dia sebagai pilar di dalam penegakan hukum ini. Ini yang harus kita perjuangkan supaya tidak jadi benturan-benturan di dalam pelaksanaan tugas yang mengenyampingkan fungsi-fungsi dan peran advokat dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia. Untuk ketiga adik-adik Bapak nih, Bang Ranto, Bang Arman dan Pak Palmer, apa yang Bapak titipkan dan yang Bapak harapkan dari mereka bertiga? Ya, karena kita sudah bukan harapkan lagi, mereka sudah lakukan, ya, udah punya keinginan, udah mempunyai suatu komitmen bersama untuk menyatukan organisasi advokat Indonesia. Maksudnya kan di podcast kali ini tuh Bapak bisa titip bahwa untuk Munas kalian bertiga lah ya patungan 1M gitu kan? Itu nggak perlu itu, nggak perlu sampai kebuka demikian. Punya keyakinan bahwa saya semuanya pasti anggota, pasti kalau Munas pun akan membayar, ya karena itu kita semua ini adalah memperjuangkan profesi, ya, bukan memperjuangkan pribadi-pribadi, tetapi memperjuangkan profesi, ya, agar dapat perlindungan di dalam menjalankan profesi dan mendapat kedudukan di dalam sesama penegak hukum. Itu yang paling penting, itu perjuangannya, ya. Jadi mereka sudah sadari semua itu, bagaimana setiap raker setia ini kan itu yang jadi persoalan. Ya, jadi sekarang waktunya kita bersama-sama memperjuangkan ini. Ayo, AI. Ayo, AI. Insan ada lagi? Mudah ya? Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sehat-sehat. Ya. Wine tetap ya. Wine whisky. Sekali-sekali kalau Bapak main mini golf kami diajak dong. Wine whisky masih. Oh, whisky. Itu wine kecil whisky. Oh, whisky ya. Oke. Oke, bye.